Chapter ke-9 ini diberi judul Evolution House, yang berarti rumah evolusi. Bab ini dibuka merinci masa lalu Dr. Genus, bagaimana dia telah memberikan banyak kontribusi kepada dunia dengan kecerdasannya yang luar biasa. Namun akhirnya, kehilangan kepercayaannya pada kemanusiaan dan bagaimana dia percaya bahwa umat manusia perlu mengambil langkah selanjutnya dalam evolusi mereka menjadi manusia. Tangan mereka sendiri. Dr. Genus menemukan cara untuk menjadikan dirinya muda kembali, belajar cara mengkloning dirinya sendiri, dan memulai eksperimennya untuk memajukan evolusi, dan menamai laboratoriumnya Rumah Evolusi. Saitama menyela gorila lapis baja pada saat ini dalam penjelasannya. Jadi gorila lapis baja memberitahu Saitama dan Genos bahwa Dr. Genus tertarik pada tubuh Saitama, jadi mereka memutuskan untuk langsung menuju markas mereka dan menghentikan mereka. Saat mereka hendak pergi, gorila lapis baja mengirimkan sinyal kepada Dr. Genus, yang terkejut dengan kenyataan bahwa ciptaannya dihancurkan dan memberitahu klonnya untuk membuat persiapan untuk melepaskan Carnage Kabuto. 4 jam kemudian, Saitama dan Genos berlari mendaki lereng gunung dan tiba di markas Rumah Evolusi, yang segera diputuskan untuk dihancurkan oleh Genos, bersama dengan sebagian gunung di kejauhan. Saitama melihat sebuah palka di tanah di tengah-tengah puing-puing. Saitama membuka palka itu, dan mereka memutuskan untuk masuk ke dalam. Adegan bergeser untuk menunjukkan salah satu klon Dr. Genus yang sangat ketakutan, menembakkan pistol yang kemudian ditinju dan meledak. Dr. Genus yang asli kemudian masuk ke ruangan dan menyapa Carnage Kabuto yang dikelilingi oleh mayat klon. Carnage Kabuto dengan santai melepaskan pengekangannya dan menyatakan dirinya sebagai manusia baru. Dr. Genus kemudian menunjukkan kepadanya gambar Saitama dan Genos, memintanya untuk mengambil tubuh Saitama, hidup atau mati. Chapter ke-10 diberi judul Modern Art, yang berarti seni modern. Saitama dan Genos memasuki sarang Rumah Evolusi dan menemukan diri mereka di sebuah lorong besar. Genos menyebutkan bagaimana dia bisa merasakan banyak bentuk kehidupan di dalam kompleks. Dan 2 bentuk kehidupan datang ke arah mereka di terowongan. Carnage Kabuto muncul membawa Dr. Genus yang setelah memberitahu Carnage Kabuto yang mana di antara keduanya adalah Saitama yang terlempar ke samping. Pembantaian Kabuto kemudian menghantamkan Genos ke dinding dan terus menyusuri lorong sampai dia berada di belakang Saitama, meninggalkan Genos yang tertanam di dinding. Carnage Kabuto memperkenalkan dirinya kepada Saitama dan memberitahunya bahwa ada ruangan besar di dekatnya tempat mereka bisa bertarung. Saitama setuju untuk mengikuti dengan alasan Carnage Kabuto membuat Genos terlihat seperti seni modern. Keduanya tiba di ruangan, dan pertarungan akan dimulai ketika ledakan api besar menyapu Carnage Kabuto yang datang dari Genos yang muncul di ambang pintu. Genos kemudian menyerbu ke arah Carnage Kabuto dan mengirimkan rentetan pukulan ke arahnya. Ini tidak banyak berpengaruh padanya karena dia hanya meninju wajah Genos dan membuatnya terpental dari tanah dan melintasi ruangan hanya untuk ditangkap oleh Saitama. Saitama mencoba menghentikan Genos, tapi dia melepaskan ledakan lagi ke Carnage Kabuto, yang hanya mengambil nafas dalam-dalam dan menggunakan nafasnya untuk meniupkan ledakan itu kembali ke Genos, yang kemudian menyapu dirinya dan membuat rambutnya mengembang dalam bentuk seorang afro. Saitama kemudian turun tangan untuk bertarung dengan Dr. Genus mengawasi dari ambang pintu. Dan Carnage Kabuto menyebutkan bagaimana dia bisa merasakan bahwa Saitama sangat kuat. Pembantaian Kabuto kemudian, dengan kecepatan yang membutakan, bergerak ke belakang Saitama dan hendak menyerangnya ketika dia merasakan aura Saitama yang menyebabkan dia melompat mundur ketakutan, berpikir bahwa jika dia menyerang, dia akan terbunuh dengan mudah.
Pembantaian Kabuto kemudian berteriak pada Saitama, menanyakan bagaimana dia menjadi begitu kuat. Saitama setuju untuk memberitahunya dan meminta Genos untuk mendengarkan juga. Chapter ke-11 diberi judul Kunci Kekuasaannya. Saitama mulai memberitahu Genos dan Carnage Kabuto rahasia kekuatannya, mengungkapkan bahwa kuncinya adalah apapun yang terjadi, seseorang harus menjalani pelatihan sampai akhir. Dia kemudian melanjutkan dengan mengatakan dengan agak serius bahwa dia menjadi sekuat dirinya dengan melakukan 100 push-up, 100 sit-up, 100 squat dan lari 10 km setiap hari. Dia kemudian memberikan nasihat lain seperti makan sehat dan tidak pernah menggunakan AC baik saat musim panas atau musim dingin untuk memperkuat ketabahan mental. Saitama kemudian mengakhiri pidatonya dengan mengatakan bahwa kekuatan sejati umat manusia bukanlah bermain-main dengan evolusi, tetapi kemampuan mereka untuk mengubah diri mereka sendiri. Genos kemudian bangkit, meneriaki Saitama, menyuruhnya berhenti bersikap konyol, dan menyatakan bahwa cara latihan yang dijelaskan Saitama adalah latihan kekuatan Boge standar dan bahkan tidak terlalu sulit. Saitama bingung dengan hal ini karena dia menceritakan semua yang telah dia lakukan kepada Genos untuk menjadi kuat. Pembantaian Kabuto percaya bahwa Saitama sedang mengolok-oloknya, mengamuk dan memasuki mode Asura. Pembantaian Kabuto menyatakan bahwa saat dalam bentuk ini, dia akan mengamuk selama seminggu penuh, menghancurkan kota demi kota hingga Sabtu depan. Pembantaian Kabuto kemudian bergegas maju dan mulai memukul Saitama, memukulinya di sekitar ruangan tanpa ampun. Selama rentetan serangan ini, Saitama menyadari bahwa dia telah salah hari dan melewatkan penjualan khusus di toko, panik, dan meninju kepala Carnage Kabuto bersama dengan sebagian besar tubuhnya. Dr. Genus, yang menyaksikan seluruh peristiwa tersebut, memutuskan bahwa evolusi bukanlah cara untuk berubah, melainkan dia sendirilah yang perlu berubah. Chapter ke-12 diberi judul Pasukan Utopia. Pemimpin Paradise Group, Hammerhead, berpidato tentang betapa menyebalkannya bekerja dan hanya mereka yang ingin bekerja saja yang harus melakukannya. Ketika salah satu bawahannya menyebutkan bahwa tidak ada yang mendengarkannya, Hammerhead marah dan mengatakan untuk menunjukkan betapa seriusnya mereka akan meratakan rumah multi-jutawan Zeniru. Mereka sampai ke gedung pencakar langit dan meratakannya dengan satu pukulan menggunakan pakaian perang curian. Salah satu antek Hammerhead kemudian mengungkapkan bahwa mereka menghancurkan gedung yang salah dan rumah Zeniru berada jauh di ujung jalan. Kelompok ini hendak menuju rumah Zeniru ketika pahlawan Super Mumen Rider muncul untuk menghentikan mereka. Namun, ia dengan cepat dikalahkan. Adegan beralih ke Saitama yang terbangun secara dramatis dari mimpi yang melibatkan jari-jari yang beringus. Dia menyalakan televisinya untuk melihat laporan yang menyebutkan Hammerhead dan aktivitas Paradise Group dan mulai menyikat giginya, mengabaikan laporan tersebut sampai mereka menyebutkan bahwa Hammerhead dan kelompoknya semuanya botak dan warga harus berhati-hati terhadap orang botak di dunia. Jalanan pada saat itu, Saitama menjadi sangat serius dan bergegas keluar untuk menghentikan kelompok tersebut. Saat Hammerhead dan kelompoknya merajalela di jalanan untuk sampai ke rumah Zeniru, Zeniru bersiap untuk meninggalkan rumahnya sebagai persiapan bagi para teroris untuk tiba ketika pengawalnya Speedo Sound Sonic muncul di jendela kamarnya mengatakan bahwa dia akan melakukannya, urus teroris. Grup surga akhirnya tiba di halaman rumah besar Zeniru dan mulai melewati properti ketika Hammerhead menghentikan mereka di tengah jalan. Sonic kemudian muncul di depan kelompok dan mengancam mereka semua dengan kematian. Sementara itu, saat mencari grup surga, Saitama dikira salah satu dari mereka dan menjadi agak frustrasi. Chapter ke-13 diberi judul Speed, yang berarti kecepatan. Hammerhead mengirim anak buahnya untuk menyerang Speedo Sound Sonic
dan harus menyaksikan mereka semua oleh Sonic, nyaris tidak terbunuh. Dia kemudian menghantam tanah menyebabkan gelombang kejut besar, yang pada akhirnya tidak berpengaruh apapun pada Sonic yang kemudian mengejeknya dari pohon terdekat. Mengetahui keberadaan Sonic sekarang, Hammerhead melemparkan batu besar ke arah Sonic yang menghindar dengan mudah. Batu tersebut terus melaju hingga menghancurkan atap gedung pencakar langit Zeniru. Saat Sonic mendarat di tanah setelah menghindari batu besar, dia menghindari batu besar kedua yang ditujukan ke tempat dia akan mendarat. Dia mendongak dan melihat beberapa batu besar terbang ke arahnya dan menghindari semuanya. Hammerhead kemudian muncul, mendorong beberapa pohon, dan mengejek Sonic. Sonic kemudian menyadari bahwa semua batu besar telah dengan mudah membuat jalur langsung dari Sonic ke Hammerhead. Hammerhead mengangkat batu lain dan mengejek Sonic lagi, jadi Sonic mengambil posisi menyerang dan bergegas ke depan. Hammerhead menjatuhkan batu dan mengambil serta menghancurkan pohon hingga jatuh ke jalan yang dia buat, tapi kemudian kepalanya dipukul dengan kunai oleh Sonic yang berhasil berada di belakangnya. Sonic mengeluarkan ponselnya dan menelepon Zeniru untuk memastikan kematian Hammerhead, tetapi melihat ke belakang dan melihat bahwa Hammerhead telah hilang. Hammerhead, yang berhasil bertahan hidup berkat tengkoraknya yang tebal, melarikan diri melalui hutan sampai dia bertemu Saitama. Chapter ke-14 diberi judul I Don't Know You, artinya aku tidak tahu kamu. Saitama, yang mencari grup surga, telah berakhir di hutan di luar rumah Zeniru. Ketika dia menemukan Hammerhead, Hammerhead berhenti di depan Saitama, yang kemudian menantangnya bertarung. Hammerhead melontarkan pukulan dan menghantam wajah Saitama, tapi itu bahkan hampir tidak menggerakkannya dan hanya meninggalkan ekspresi agak bingung di wajahnya. Saitama mengungkapkan kekecewaannya terhadap kekuatan Hammerhead. Hal ini membuat marah Hammerhead, yang kemudian menggunakan kekuatan penuhnya dan menggunakan serangan kincir angin, yang mengingatkan Saitama tentang bagaimana dia dulu bertarung saat masih kecil. Saitama kemudian mengulurkan tangan dan dengan mudah menghentikan serangan Hammerhead dan kemudian meninju perutnya, menyebabkan pakaiannya hancur. Hammerhead kemudian kabur dengan telanjang, berjanji tidak akan melakukan hal buruk lagi. Pada saat itu, Speedo Sound Sonic datang dan menanyakan kemana Hammerhead pergi. Sonic kemudian melemparkan kunai ke arah Saitama yang menangkapnya, dan kemudian mencoba menusuk Saitama yang menghentikannya dengan meraih bilahnya dan mematahkannya. Saitama mencoba menjelaskan bahwa dia bukan anggota The Paradise Group, melainkan seorang pahlawan super, tetapi Sonic tidak mempercayainya. Sonic kemudian mencatat bahwa masalahnya sekarang bukanlah siapa Saitama, melainkan fakta bahwa Saitama telah berhasil memblokir dua serangannya. Sonic kemudian menantang Saitama, menyatakan bahwa harga dirinya tidak akan membiarkan dia kalah, tapi Saitama kemudian memanggilnya dengan fakta bahwa dia hanya ingin mencoba teknik padanya, dan dia bisa mengetahuinya dari senyum kekanak-kanakan di wajahnya. Adegan kemudian beralih ke Hammerhead, yang sedang dipukuli oleh dua robot. Robot mencaci maki dia karena mencuri pakaian perang dari organisasi, dan kemudian membiarkannya mati. Chapter ke-15 diberi judul Fun and Work, yang berarti lucu dan bekerja. Speedo Sound Sonic memulai pertarungan dengan Saitama dengan memamerkan kecepatannya, dengan berlari dan melompat dengan kecepatan luar biasa di sekitar Saitama. Dia mulai mendorong Saitama tentang kecepatannya, sampai Saitama memutar kepalanya untuk melihat Sonic, menanyakan apakah dia bisa pergi. Hal ini mengejutkan Sonic yang kemudian membalik dan mencoba menendang Saitama, namun malah memasukkan selangkangannya ke tangan Saitama yang terulur. Beberapa saat kemudian, Sonic berdiri di depan Saitama, menyilangkan kaki kesakitan, dan menyatakan dia sebagai saingannya. Beberapa waktu kemudian, Saitama kembali ke apartemennya, berbicara dengan Genos tentang insiden Saitama yang mengungkapkan kekecewaannya karena Sonic belum pernah mendengar tentang dia dan kurangnya ketenarannya secara umum.
Genos kemudian memberitahu Saitama tentang pendaftaran pahlawan supernasional, sesuatu yang jika seseorang tidak menjadi bagiannya, mereka tidak akan diakui sebagai pahlawan. Saitama belum pernah mendengar hal ini sebelumnya karena didirikan setelah ia menjadi pahlawan, sehingga keduanya memutuskan untuk mendaftarkan diri.